Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khadijah dengan NIM 31502400149. Pada video ini, saya akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan judul Sejarah dan Perkembangan Pendidikan Islam pada masa Andalusia. Topik ini saya pilih karena pendidikan Islam di Andalusia merupakan salah satu fase paling gemilang dalam sejarah peradaban Islam, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan. Melalui presentasi ini, kita akan melihat bagaimana sistem pendidikan Islam pada masa itu berkembang dan memberikan pengaruh besar bagi dunia. Baik, selanjutnya pendahuluan pendidikan Islam di Andalusia merupakan salah satu fase paling gemilang dalam sejarah peradaban Islam. Wilayah Andalusia tidak hanya dikenal sebagai pusat kekuasaan politik, tetapi juga sebagai pusat ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan yang berpengaruh luas hingga Eropa Barat. Pada masa ini, pendidikan berkembang pesat dan menjadi sarana penting dalam membentuk masyarakat yang berilmu, toleran, dan beradab. Melalui sistem pendidikan yang terorganisir, Andalusia melahirkan banyak ilmuwan besar dalam berbagai bidang keilmuan. Jadi pada slide ini kita akan membahas tentang gambaran umum mengenai pendidikan Islam di masa Andalusia. Nah, di Andalusia ini dikenal sebagai wilayah Islam di bagian barat yang mengalami kemajuan pesat, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun pendidikan. Nah, pendidikan itu menjadi salah satu faktor utama yang mendorong kemajuan peradaban Andalusia. Ilmu pengetahuan berkembang pesat dan masyarakatnya memiliki perhatian besar terhadap proses belajar dan pengembangan keilmuan. Selanjutnya ada latar belakang sejarah Andalusia. Andalusia berada di bawah kekuasaan Islam sejak tahun 711 Masehi, dimulai dengan penaklukan yang dipimpin oleh Torik bin Ziyad. Sejak saat itu, wilayah ini berkembang menjadi pusat peradaban Islam di barat, stabilitas politik, kemakmuran ekonomi, serta interaksi antara umat Islam, Kristen, dan Yahudi yang menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Pendidikan menjadi salah satu pilar utama dalam membangun peradaban Andalusia yang maju dan berpengaruh. Jadi pada slide ini membahas tentang yang dimana Andalusia mulai berada di bawah kekuasaan Islam itu sejak tahun 711 Masehi, setelah penaklukan yang dipimpin oleh Torik bin Ziyad. Sejak saat itu, wilayah ini berkembang menjadi pusat peradaban Islam di Eropa, kondisi politik yang relatif stabil, serta kehidupan masyarakat yang beragam, terdiri dari umat Islam, Kristen, dan Yahudi, menciptakan suasana yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Dari sinilah pendidikan Islam di Andalusia mulai tumbuh dan berkembang secara pesat. Baik, selanjutnya ada dasar dan tujuan pendidikan Islam di Andalusia. Pendidikan Islam di Andalusia berlandaskan ajaran Al-Quran dan Sunnah, namun tetap terbuka terhadap ilmu pengetahuan dari berbagai peradaban sebelumnya. Tujuan pendidikan tidak hanya mencetak individu yang soleh secara spiritual, tetapi juga cerdas secara intelektual dan matang secara sosial. Pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia yang seimbang antara akhlak, ilmu agama, dan ilmu rasional, sehingga mampu berkontribusi bagi masyarakat dan peradaban. Jadi pada slide ini menjelaskan tentang pendidikan Islam di Andalusia berlandaskan ajaran Al-Quran dan Sunnah, namun tetap terbuka terhadap ilmu pengetahuan dari berbagai peradaban lain. Tujuan pendidikannya pada masa ini tidak hanya untuk membentuk pribadi yang soleh aja secara spiritual, tapi juga cerdas secara intelektual dan mampu berperan dalam kehidupan sosial. Pendidikan diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu umum. Selanjutnya, lembaga pendidikan di Andalusia. Lembaga pendidikan di Andalusia berkembang dalam berbagai bentuk, mulai dari masjid, kutab, yang dimana kutab ini menjadi pendidikan dasar, hingga madrasah dan universitas. Masjid berfungsi sebagai pusat pengajaran ilmu agama dan ilmu umum. Kutab menjadi tempat pendidikan anak-anak untuk belajar membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran.
Selain itu, muncul lembaga pendidikan tinggi seperti Universitas Cordoba yang terkenal sebagai pusat kajian ilmu pengetahuan dan riset ilmiah. Jadi di slide ini menjelaskan tentang lembaga pendidikan di Andalusia berkembang dalam berbagai bentuk, mulai dari pendidikan dasar yang dilakukan di Kutab, tempat anak-anak belajar membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran. Dan masjid juga berfungsi sebagai pusat pendidikan, tempat berlangsungnya pengajaran ilmu agama dan ilmu umum. Selain itu, terdapat lembaga pendidikan tinggi seperti Universitas Cordoba yang terkenal sebagai pusat keilmuan dan menarik pelajar dari berbagai wilayah, termasuk dari Eropa. Selanjutnya, kurikulum dan bidang keilmuan, yang dimana kurikulum pendidikan di Andalusia sangat luas dan mencerminkan kemajuan intelektual masyarakatnya. Ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih, dan akidah diajarkan secara mendalam. Di sisi lain, ilmu rasional dan sains seperti matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, sastra, dan sejarah juga mendapat perhatian besar. Perpaduan antara ilmu agama dan ilmu dunia ini menjadikan pendidikan Andalusia bersifat komprehensif dan maju. Jadi di sini kurikulum pendidikan Islam di Andalusia itu sangat luas dan beragam. Ilmu-ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih, dan akidah diajarkan secara mendalam. Selain itu, ilmu umum seperti matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, sastra, dan sejarah juga mendapat perhatian besar. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam di Andalusia bersifat terbuka dan maju dan tidak membatasi perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada metode pembelajaran, yang dimana metode pembelajaran di Andalusia bersifat dialogis dan terbuka. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga mendorong murid untuk berdiskusi, bertanya, dan berpikir kritis. Sistem halakoh banyak digunakan, di mana murid duduk melingkar untuk berdiskusi dengan guru. Penulisan buku, penerjemahan karya ilmiah, dan penelitian menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan di Andalusia telah melampaui metode hafalan semata. Jadi di sini menjelaskan tentang metode pembelajaran yang digunakan di Andalusia itu tidak hanya berfokus pada hafalan, tetapi juga mendorong diskusi dan pemikiran kritis. Sistem halakoh banyak digunakan memang, di mana guru dan murid berdiskusi secara langsung. Murid diberikan kebebasan untuk bertanya dan menyampaikan pendapat. Selain itu, ada kegiatan menulis, menerjemahkan buku, dan penelitian menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Selanjutnya, tokoh dan kontribusi pendidikan. Andalusia melahirkan banyak tokoh besar yang berkontribusi dalam dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ibnu Rushd dikenal sebagai filsuf dan ahli hukum yang karyanya memengaruhi pemikiran Eropa. Ibnu Hazm berperan besar dalam bidang fikih dan sastra. Selain itu, Al-Zahrawi dikenal sebagai pelopor ilmu bedah. Para tokoh ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan Andalusia mampu melahirkan ilmuwan dengan pemikiran luas dan mendalam. Jadi, slide ini menjelaskan tentang pendidikan Islam di Andalusia itu melahirkan banyak tokoh besar yang berpengaruh dalam dunia ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah Ibnu Rushd, seorang filsuf dan ahli hukum yang pemikirannya berpengaruh hingga Eropa. Selain itu, terdapat Ibnu Hazm yang dikenal dalam bidang fikih dan sastra, serta Al-Zahrawi yang merupakan pelopor dalam ilmu kedokteran dan bedah. Nah, para tokoh ini menunjukkan keberhasilan sistem pendidikan Islam di Andalusia. Selanjutnya, pengaruh pendidikan Islam Andalusia. Pendidikan Islam di Andalusia memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa. Banyak karya ilmiah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi rujukan universitas-universitas Eropa. Sistem pendidikan, metode pembelajaran, serta semangat keilmuan Andalusia menjadi jembatan antara peradaban Islam dan Barat. Dengan demikian, Andalusia berperan penting dalam berproses kebangkitan intelektual Eropa pada masa selanjutnya.
Jadi menjelaskan tentang pendidikan Islam di Andalusia memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di dunia barat. Banyak karya ilmiah dan Andalusia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan dijadikan rujukan di universitas-universitas Eropa. Dengan demikian, Andalusia ini menjadi jembatan penting antara peradaban Islam dan Barat dalam proses penyebaran ilmu pengetahuan. Selanjutnya kesimpulan, pendidikan Islam pada masa Andalusia merupakan salah satu puncak kejayaan peradaban Islam, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan. Sistem pendidikan yang berkembang tidak hanya berfokus pada pengajaran agama, tetapi juga mengintegrasikan ilmu rasional dan sains secara seimbang. Keberadaan lembaga pendidikan yang terorganisir, kurikulum yang luas, serta metode pembelajaran yang mendorong diskusi dan pemikiran kritis menjadikan Andalusia sebagai pusat keilmuan yang maju. Melalui pendidikan, Andalusia berhasil melahirkan banyak ilmuwan besar yang karyanya berpengaruh hingga ke dunia barat. Pengaruh pendidikan Islam Andalusia tidak hanya dirasakan oleh umat Islam, tetapi juga menjadi jembatan penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan-pengetahuan di Eropa. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa pendidikan Islam mampu menjadi sarana utama dalam membangun peradaban yang berilmu, berakhlak, dan berpengaruh luas. Jadi slide ini menjelaskan sebagai kesimpulan, pendidikan Islam pada masa Andalusia merupakan salah satu puncak kejayaan peradaban Islam. Nah, sistem pendidikan yang seimbang antara ilmu agama dan ilmu umum itu berhasil melahirkan ilmuwan besar dan memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Kemudian pendidikan Islam di Andalusia membuktikan bahwa ilmu, akhlak, dan peradaban dapat berkembang secara bersamaan dan saling melengkapi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah dan perkembangan pendidikan Islam pada masa Andalusia. Saya berharap materi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita mengenai pentingnya pendidikan dalam membangun peradaban. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.